aduh kurang worth it, kurang value for money banget. Oke, bismillah, selamat datang di Apenot ID lagi ya teman-teman semuanya. Kalau kalian sekarang sedang mempertimbangkan untuk membeli iPhone 17 series karena pre-ordernya sudah dibuka dan nanti kalian bisa pick up di tanggal 17 Oktober, kira-kira kalian mau pilih yang mana? Apakah iPhone 17 base model, iPhone 17 Pro, atau iPhone 17R? Nah, di sini saya akan kasih pertimbangan kalian karena ingat masih ada iPhone yang tersedia yaitu iPhone 16 Pro yang harganya mepet-mepet iPhone 17 base model. Oleh karena itu, sebelum kalian salah milih, lebih baik kalian tonton dulu video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Oke, pertama-tama kita mulai dulu dari iPhone 17 base model. Oke teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian ingin beli iPhone 17 base model, perhatikan ini saya akan beberapa yang saya informasikan dan mungkin ini menjadi hal yang penting juga bagi kalian. Yang pertama dari segi harga untuk iPhone 17 base model sekarang dimulai dari 17.250.000 kembali 1.000. Untuk harganya, untuk warnanya maksud saya, ini warnanya ada beberapa macam ya pilihan, tergantung selera aja. Untuk yang terbaru ini ada warna lavender. Meskipun kemarin juga ada warna ungu, tapi ungunya kan bener-bener ngejreng ya. Kalau sekarang warnanya lavender, kemudian ada warna sage, ini pilihan warna tergantung kesukaan kalian aja. Kemudian dia juga sudah 6,3 inch sekarang, bukan lagi 6,1. Sebetulnya lebarnya sama, tetapi panjangnya agak sedikit lebih panjang. Kalian bisa lihat video short saya terkait perbandingan 6,1, 6,3, dan 6,7. Sudah saya buatin videonya, kalian bisa tonton aja perbedaannya. Karena kalau dari segi lebar sama aja, tapi kalau dari segi panjang, ini lebih panjang sedikit. Nah, kemudian selanjutnya untuk kameranya sekarang sudah 48 megapiksel dua-duanya ya, teman-teman semuanya. Dan yang paling menarik di sini adalah sudah 120 Hz. Base model yang 120 Hz dimulai dari iPhone 17 base model ini, gitu. Nah, kemudian sekarang untuk kameranya sudah bisa center stage. Nah, ini menarik banget dan ini kalau menurut saya ini upgrade yang sangat menarik itu di iPhone yang base model itu adalah pertama adalah ProMotion Display, yang kedua itu adalah dia sudah bisa center stage untuk kamera depannya. Ini sangat menarik banget karena kalian nggak perlu bolak-balik begini ya. Kan biasanya kalau misalnya kita foto tuh begini ya. Kalau misalnya selfie, nah sekarang kalian cukup begini juga. Selfie-nya itu tetap tampilannya akan tampilan landscape. Karena sensornya sudah square sekarang gitu kan ya. Nah, kemudian chipsetnya sudah A19, tentu saja yang terbaru ya. Sisanya sama aja. Nah, oke. Tapi ingat teman-teman semuanya, ketika kalian beli iPhone 17 base model, ada iPhone versi Pro yang sebelumnya, yaitu 16 Pro yang harganya sangat mepet banget dengan harga iPhone 17. Kita lihat iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro masih dijual resmi, teman-teman semuanya, di reseller Indonesia, baik itu iBox atau Digimap atau Blibli. Harganya adalah 18 jutaan. Kalian sudah dapat versi Pro dengan harga yang sangat sedikit banget dengan iPhone base model. Jadi kalian perlu pertimbangan apakah kalian tetap akan ambil base model atau versi iPhone 16 Pro. Untuk warnanya udah jelas, ini untuk desainnya adalah desain Pro, selalu desain yang paling elegan. Dan kemarin saya mungkin pakai hampir kurang lebih setengah tahun, ini bener-bener gak ada celah sama sekali bagi saya ya. Ini sudah sangat memuaskan banget, terutama dari segi video kameranya itu luar biasa banget. Semua hampir sebagian besar konten yang saya buat, sebagian besar loh ya, ini dipakai dari iPhone 16 Pro gitu. Jadi kalau bagi kalian konten kreator, kayaknya iPhone ini sudah gak usah didebat apakah kira-kira kalian pakai iPhone beli 17 atau kalian beli 16 Pro. Kalau saya sih tetap akan milih ini. Nah, hanya saja perlu pertimbangan berikut ya. Pertama, kalau kalian beli iPhone 16 Pro dengan harga segini, kalian hanya dapat storage 128. Tapi kemarin juga saya pakai yang base model 128, cukup-cukup aja tuh gitu. Karena saya juga gak begitu main game banget gitu ya. Karena saya kalau main game juga saya kadang-kadang pakai iPad juga nih. Jadi kalau bagi saya cukup banget, dan ingat ya, Pro ini USB-nya udah 3,2, udah Gen 2 juga. Kenapa? Itu penting karena ketika kalian ingin ambil konten, kalian cukup colokin SSD kalian, kemudian kalian ambil pakai Blackmagic kamera. Nanti video-videonya kalian tonton aja di video-video saya itu bagaimana saya menggunakan iPhone ini untuk konten kreator. Video kalian yang kalian ambil, gambar kalian, itu tidak akan membebani internal storage kalian dan akan masuk ke SSD kalian. Kemudian di sini juga dia sudah Apple Lock ya, dan tidak ada yang di base modelnya itu Apple Lock tuh nggak ada. Meskipun saya nggak tahu yang di iPhone 17, tapi kayaknya sih nggak ada untuk Apple Lock. Apple Lock, Apple Pro RAW, ProRes, kayaknya itu eksklusif hanya ada di versi Pro-nya. Meskipun secara chipset sudah ketinggalan satu generasi yaitu A18, tapi ini A18 versi Pro-nya. Jadi tentu
saja akan masih sangat ngebut banget ya teman-teman semuanya. Nah, jadi itu pertimbangannya. Jadi sebelum kalian beli iPhone 17, kalian pertimbangkan dulu untuk iPhone 16 Pro. Nah, kalau misalnya kalian nanya, Bang, kalau misalnya lu belinya apa dong? Nah, kalau saya pribadi, saya tidak akan pilih iPhone 17 base model, saya akan pilih iPhone 16 Pro. Jadi itu udah pasti. Kalau saya ya, kalau kalian mungkin beda, kalian ingin ngerasain iPhone terbaru, dan kalian nggak suka yang versi boba-boba 3 begini, tidak peduli juga dengan USB-C secepat apa, ya udah berarti pilihan kalian tergantung kalian sendiri. Mungkin kalian akan pilih base model. Gitu ya. Oke, kita lanjut dengan iPhone 17R. iPhone R sebetulnya sih nggak pakai 17 ya. iPhone R ini adalah versi plusnya lah gitu, karena besarannya 6,5 inci, besarnya sudah lebih besar. Tapi kalau kalian lihat harga, aduh, kalau bagi saya sih ini sedikit kemahalan. Bukan sedikit sih, kalau menurut saya ini kemahalan banget. Karena dengan kamera yang cuma 1 biji dan fitur-fitur base model, fitur-fitur base model 17 kan ada di sini semua nih. Kecuali yang kameranya cuma 1 nih kan. Dan dia juga gak punya slot SIM card. Kalau bagi saya tidak akan pilih iPhone ini. Karena apa? Dari segi harga sangat tidak value for money banget kalau bagi saya pribadi. Tapi kalau bagi kalian yang suka dengan desain yang baru kayak gini, gak peduli dengan kameranya gitu ya. Masalahnya ini kameranya cuma 1 tapi harganya puluhan juta. Wah, ini mahal banget sih kalau bagi saya. Kemudian USB-nya juga masih versi yang tidak seperti versi yang Pro ya. Dia seperti versi base modelnya, meskipun chipsetnya A19 Pro. Tapi ingat, A19 Pro di sini GPU-nya dikurangi 1 core dibandingkan dengan yang versi Pro-nya. Ya, kalau saya udah jelas dan pasti saya tidak akan pilih ini, karena sedikit lagi kalau saya mau nambah dan saya punya budget, tinggal beli iPhone 17 Pro. Nah, sekarang kita lihat iPhone 17 Pro harganya 23.750.000. Warnanya ada 3, ada Cosmic Orange. Ini yang gonjreng banget ya. Ini cakep banget sebetulnya, cakep banget. Cuman memang pasti ini akan menjadi iPhone yang paling banyak diincar sama kalian karena warnanya menunjukkan iPhone terbaru. Oh, nggak masalah juga, nggak salah juga. Kemudian ini ada warna deep blue, ini warna lebih kalem. Nah ini saya lebih suka yang ini, yang silver. Dia lebih kalem, nggak terlalu mencolok, tetapi ya dengan fitur dan desain yang terbaru gitu. Kalau menurut kalian pilih suka yang mana? Apakah warna orange, apakah deep blue, atau silver? Ini sangat subjektif banget ya. Bagi kalian yang suka gonjreng-gonjreng ya ini, gitu kan? Tapi kalau bagi yang kalem-kalem tapi desain-desain baru ya. Nah, iPhone 17 Pro memang harganya sekarang lebih mahal daripada yang iPhone 16 Pro. Kalau saya lihat ya, saya riset dulu keluarnya berapa sih kalau iPhone 16 Pro ya yang 256, ternyata harganya itu 21.700.000 sekian kalau nggak salah ya. Kalau sekarang kayaknya berarti dia mahal 2 juta. Koreksi jika saya salah ya dulu waktu launchingnya ya. Kemudian sekarang harganya 23 juta, artinya lebih mahal 2 juta dong gitu. Nah, dengan storage 256. Nah, kenapa sekarang harganya di atas 20? Tidak ada yang di bawah 20 karena sekarang storage-nya sudah dimulainya 256 GB gitu. Tidak ada yang 128. Kalau dulu kan yang 16 Pro kan dimulai ada yang 128. Jadi harganya memang masih di bawah itu, masih di bawah 20 jutaan. Kalau kalian tanya fitur, udah jelas semua fitur yang ada di base model, yang ada di R ada juga di sini. Bahkan bisa lebih maksimal, bisa lebih cepat dengan segala kemampuan terbaik yang ada di iPhone, ya udah ada di sini gitu. Jadi kalian nggak usah pusing lagi dengan apa sih fiturnya. Kalau menurut saya sih nggak perlu ya. Bagi kalian yang ada budgetnya dan kalian fokus di konten kreator dan kalian ingin mendapatkan iPhone yang rasa terbaru, iPhone terbaru, ya udah nggak usah pikir-pikir, berarti iPhone 17 Pro jawabannya. Kalau kalian kurang dengan 6,3 inch, kalian ingin ambil yang agak besar, ambil yang Pro Max. Tapi harganya ya nambah 2 juta lagi. Jadi 25.750.000. Ini mahal banget kalau bagi saya, itu lumayan ya. Kalau iPhone 17 Pro 23.750. Ini juga mahal. Ini mahal. Oke, jadi kayaknya seperti itu teman-teman semuanya. Jadi kalian kira-kira mau ambil yang mana jadinya? Apakah iPhone 17 base model? Tapi ingat ya, sekarang terbarunya itu masih ada yang baru, masih rilis iPhone 16 Pro. Jadi jangan salah pilih juga. Tapi tergantung kembali ke kalian dan selera ya. Kemudian ada iPhone R, bukan iPhone 17R, tapi iPhone R. Kalau menurut saya ini, aduh, kurang worth it, kurang value for money banget. Nah, yang paling tinggi, yang kasta tertingginya adalah iPhone 17 Pro. Oke, saya kira ini semua tergantung kalian.
tergantung juga budget masing-masing. Apakah kalian ingin ambil yang mana? Gitu. Kalian juga boleh like, comment, share, subscribe untuk video-video saya juga untuk konten ini supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, saya kira cukup. Videonya udah lumayan agak panjang gitu untuk sekedar video preview harga resmi dari distributor resmi Indonesia untuk iPhone 17 series. Kalau kalian ingin bandingkan dengan di GPP juga sama ya, harganya sama aja. Jadi saya nggak perlu buka dua jendela untuk memberitahu kepada kalian harganya berapa aja. Oke, saya kira begitu. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.